Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ai Muhammad Sirojudin, guru mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12 di jurusan TKJ SMK Negeri 7 Garut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kontrol panel hosting, share hosting, dan dedicated hosting server. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu kontrol panel hosting, share hosting, dan dedicated hosting, mari kita explore dulu pemikiran kita, apa itu tentang hosting dan apa itu domain. Dan ini adalah materi dasar yang harus kalian pahami untuk mengerti tentang materi ini. Jadi hosting itu diibaratkan sebagai sebuah rumah yang disewakan dan dia memiliki ukuran tertentu. Jadi setiap rumah pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan rumah lain. Nah, sama seperti host. Perusahaan hosting menyediakan layanan server dengan space yang berbeda pula. Jadi apa yang disewakan? Ya space. Space itu dari mulai space itu berarti luasnya atau kapasitas penyimpanan datanya, memorinya, prosesornya. Nah, itu adalah hosting. Jadi kalau ingat ketika kita bekerja mendengar kata hosting, itu adalah berarti tempat penyimpanan atau tempat semacam rumah lah untuk menyimpan file-file web, baik berupa data, gambar, video, dan lain sebagainya. Karena rumah juga itu adalah sebagai tempat penyimpanan barang-barang kita gitu. Jadi hosting ini itu adalah pengertiannya itu adalah tempat menyimpan file-file web, baik berupa itu data, tulisan, video, suara, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya hosting ini kita tidak perlu mempunyai server secara fisik, tapi kita cukup menyewa saja. Jadi servernya bisa secara cloud disediakan oleh penyedia layanan hosting. Nah, ketika kita memiliki hosting, maka kita juga harus memiliki alamat. Kita punya rumah, ya supaya dikenal oleh orang lain, maka kita harus punya alamat. Nah, alamat inilah yang disebut dengan adalah nama atau domain. Jadi domain merupakan nama dari website atau alamat yang dapat diakses di internet. Nah, itu adalah domain. Jadi antara hosting dan domain itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah hosting, sebuah web, maka kita memerlukan sebuah domain. Nah, apa itu web hosting? Nah, dalam istilah awam adalah layanan yang menyediakan ruang penyimpanan untuk situs web atau aplikasi pada server di internet. Gitu. Jadi ketika pengguna membeli suatu layanan web host, pengguna tersebut sama dengan meminjam space penyimpanan data pada sebuah server. Nah, kalau dulu kita ingin membuat sebuah web itu harus punya server fisiknya. Jadi kita harus punya CPU-nya yang cukup mumpuni, memorinya juga harus cukup mumpuni. Nah, dengan adanya konsep hosting ini kita cukup menyewa saja, menyewa tempatnya, tidak perlu memiliki server secara fisiknya. Nah, jenis-jenis hosting ada, pertama adalah cloud hosting. Cloud hosting ini diartikan sebagai layanan di internet yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data. Data tersebut disimpan dalam bentuk virtual yang di dalamnya ditopang oleh banyak server. Ini berguna untuk menunjang performa web dan dapat data yang disimpan bisa terjaga. Artinya kalau cloud hosting itu berarti data kita itu disimpan di cloud di internet. Yang kedua adalah ada WordPress hosting. WordPress adalah salah satu CMS, artinya Content Management System, yang pada dasarnya ada untuk kebutuhan dalam membangun sebuah website. Jadi ketika kita memiliki sebuah WordPress, maka kita tidak perlu lagi mengetahui bahasa HTML atau bahasa pemrograman, karena di WordPress sudah disediakan, kita tinggal copy paste atau tinggal input saja. Gitu. Nah, ini sebetulnya bisa kita gunakan untuk pemula. Pemula itu cukup kita membuat hosting dalam bentuk WordPress. Nah, ini kelebihan WordPress hosting itu adalah cepat. Artinya kita tidak memerlukan konfigurasi yang begitu rumit gitu ya. Soalnya ketika kalian mencoba mengupdate sebuah data di dalam Facebook kalian, tinggal drag and drop dan input apa saja yang akan kita posting. Kemudian aman,
Nah, ini keamanan itu karena kita bisa men-setting sendiri ya. Hak aksesnya bisa kita setting sendiri. Adanya portal website, mudah dalam konfigurasi, banyak fitur otomatis, pemilihan tema yang banyak, fleksibel, resource limit yang besar juga. Ya. Ketiga adalah VPS, Virtual Private Server. VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server. Ini merupakan sebuah server yang dibagi menjadi beberapa server virtual. Nantinya setiap server virtual dan keseluruhan resource yang ada hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Nah, ini hampir mirip dengan dedicated hosting ya. Tapi ini adalah servernya. Jadi servernya itu disimpan secara virtual. Jadi kita tidak memiliki server fisik, tapi ada di virtual gitu. Kemudian yang keempat adalah share hosting. Share hosting ini adalah jenis layanan hosting yang menempatkan beberapa website dalam server fisik yang sama. Jadi misalnya servernya ada satu secara fisik, tetapi di dalamnya digunakan oleh berbagai resource atau berbagai situs. Bukan hanya milik kita saja, mungkin milik orang lain juga ada. Nah, apa keuntungannya? Pemilik website tidak perlu memikirkan pengaturan server, namun sekaligus tidak dapat secara penuh mengakses fungsi dari web hosting terkait. Karena apa? Ya berbagi dengan yang lain. Jadi resource misalnya ketika kita sewa 8 GB, karena 8 GB ini sifatnya share, berarti kita tidak mutlak akan mendapatkan tempat atau space 8 GB karena harus berbagi dengan yang lain. Ya, ketika misalnya kita yang berjalan sendiri, maka 8 GB itu akan kita gunakan secara mandiri. Tapi ketika yang lain juga ikut mengakses, maka ini akan berebut dengan yang lain gitu. Nah, ini keuntungannya apa? Kita sebetulnya dengan share hosting ini kita tidak perlu mengelola server secara fisik karena para penyedia udah menyediakan layanan untuk perbaikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima ada dedicated server host. Jadi jika menginginkan server fisik sendiri yang hanya dikhususkan bagi satu situs saja, maka gunakan hosting yang satu ini. Artinya biasanya ini bagi situs-situs yang udah maju gitu ya. Atau bagi yang profesional itu biasanya dedicated server pakai dedicated hosting gitu. Karena apa? Karena biasanya para profesional itu yang kalau satu harinya bisa ratusan ribu yang masuk ke dalam server kita yang mengakses situs kita, ya kita perlu dengan sistem dedicated ini. Karena kalau dengan share hosting itu akses terbatas, apalagi jika kita berbagi dengan website yang punya orang lain. Nah, apa fungsi web hosting di dunia online? Nah, karena fungsinya itu adalah kita akan bisa menyimpan menyimpan data secara aman di cloud jadi kita akan fungsinya itu untuk supaya kita memiliki website tanpa perlu kita memiliki server secara fisik gitu. Itu fungsinya. Dan layanannya akan lebih mudah gitu. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu melakukan perawatan terhadap perangkat-perangkat server yang ada. Kita hanya perlu memainten konten-kontennya aja gitu. Nah, itu fungsinya. Jadi semua orang sekarang itu mudah untuk membuat sebuah web. Jadi apa yang perlu diperhatikan oleh kita ketika kita memilih layanan web host? Yang pertama adalah bandwidth, disk space, kontrol panelnya, apa yang disediakannya, apakah mudah kita untuk menjalankannya. Ada layanan webmail, kualitas data center, customer support juga. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita akan mencoba untuk menyewa sebuah hosting. Nah, apa fungsi kontrol panel? Sekarang ke kontrol panel. Kontrol panel itu berarti mengatur segala hal yang berhubungan dengan domain web mulai dari register hingga transfer nama domain. Tool atau alat untuk menginstal dan menginstal berbagai fitur window dan juga gadget. Pengaturan akun melalui kontrol panel, pemilik website bisa menambah akun email atau melakukan konfigurasi pada akun email klien. Mengetahui statistik pengunjung untuk memudahkan dalam pemantauan dan memonitor performa server. Mengontrol status jaringan internet, melakukan perubahan sambungan dan konfigurasi sambungan. Ini adalah fungsi-fungsi dari kontrol panel. Jadi dengan adanya kontrol panel akan
memudahkan kita untuk memanage website yang kita miliki tanpa kita perlu paham terhadap perintah-perintah yang bersifat CLI itu ya. Nah, ini adalah materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Untuk teorinya silakan kalian baca. Untuk prakteknya, modul prakteknya udah saya share di Google Classroom. Silakan kalian tinggal baca dan praktekkan, diskusikan dengan teman-teman kalian. Jika ada hal-hal yang kurang paham, silakan nanti berikan komentar di Google Classroom atau ajukan pertanyaan untuk kita bahas secara bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu bentuk tampilan dari kontrol panel hosting ya, dan kalian bisa mencobanya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.